Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tidak sedikit di zaman ini, ketika handphone berbunyi, biasanya kita dengan cepatnya langsung melihat siapa yang memanggil, atau mengirim pesan kepada kita. Apabila di kantor saat atasan memanggil, kita akan bergegas untuk menghadapnya, karena takut dimarahi, atau karena sebuah perintah. Namun berbeda halnya apabila Allah yang memanggil kita, terkadang kita dengan santainya menunda atau bahkan sampai melalaikannya. Terkadang pula saat sibuk pun, kita masih mengabaikan panggilannya demi menyelesaikan pekerjaan rutinitas kita. Padahal Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, di mana kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah As-Sariyat ayat 56. Padahal panggilan Allah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, mengadu, dan merasa kurang tidak mengakui anugerahnya apabila dia merasa ditakdirkan dan dipanggil untuk menghadap kepadanya. Lantas ada berapa panggilan yang diserukan Allah untuk hambanya selama hidup di dunia? Apa saja panggilan itu? Setidaknya ada 3 macam panggilan yang Allah serukan kepada hambanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Panggilan azan. Kumandang azan pada hakikat adalah panggilan lembut Allah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Suara azan khas dilantunkan dengan keras agar dimanapun orang berada dapat mendengarnya sebagai panggilan menghadap Allah Ta'ala. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas sholah, Hayya 'alas sholah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dalam hadis juga dijelaskan mengenai seharusnya memenuhi panggilan azan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki buta menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku ini tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan padanya. Ketika ia berpaling hendak pulang, beliau memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar azan untuk salat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, datanglah memenuhi panggilan salat." Hadis riwayat Muslim nomor 653 dan Abu Daud nomor 552. Selain itu juga disampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar azan, tetapi ia tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali bagi orang yang mempunyai uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah 1 halaman 259 dan Ad-Daruqutni 1 halaman 420. Ingat bahwa sholat adalah ibadah yang utama sebagai tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. 2. Panggilan haji atau umroh. Ibadah haji dan umroh adalah panggilan Allah untuk hadir ke rumahnya di Makkah Al-Mukarramah dalam menunaikan ibadah haji dan umroh. Hanya saja panggilan Allah yang satu ini hanya berlaku bagi manusia di seluruh pelosok dunia dan yang mampu baik secara material maupun non-material. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Panggilan haji ini untuk melaksanakan beberapa amalan-amalan seperti ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, serta amalan lainnya pada masa tertentu untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Ta'ala. Sedangkan umroh tidak ditentukan waktunya dan tidak melakukan wukuf. Dalam hadis pun disampaikan dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893.
Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa nimata laka wal mulk, la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1549 dan Muslim nomor 19. Ada bermiliar-miliar umat muslim yang ada di seluruh belahan bumi, maka sungguh beruntunglah apabila dapat memenuhi panggilannya. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi tamunya di rumahnya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan, fisik yang kuat, dan rizki yang halal. Namun, bagi umat muslim yang belum dapat memenuhi panggilan haji dan umroh ini secara fisik, maka Allah memberikan amalan lain untuk mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna manakala istiqomah rutin menunaikan sholat isyraq sebagai salah satu amalannya. 3. Panggilan kematian. Kematian merupakan panggilan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk baik manusia maupun makhluk lainnya. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Panggilan Allah yang satu ini tidak dapat diundur atau dimajukan, bersifat pasti walaupun orang yang dipanggilnya dalam keadaan siap maupun tidak, sehat ataupun sakit, atau muda maupun tua. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Jumu'ah ayat 8. Dalam ayat lain pun juga dijelaskan yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa, ayat 78. Kematian tak bisa dihindari, tidak mungkin ada yang bisa lari darinya. Namun seribu sayang, sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk banyak mengingat kematian yang memutuskan kelezatan dunia, sehingga kita dapat mempersiapkan bekal amalan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Demikianlah 3 panggilan Allah untuk kita sebagai hambanya. Mungkin untuk panggilan azan, haji, dan umroh, kita masih dapat mengabaikan dan menghindar, namun untuk panggilan kematian tidak ada satupun yang luput dan lari daripadanya. Semoga kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi setiap panggilannya dengan cara terbaik. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.